Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Nur Fuad Channel. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas di bab 1 Kaidah Usul Fikih kelas 12 Madrasah Aliyah semester ganjil. Dalam mempelajari konsep usul fikih, kalau diibaratkan sebuah pohon, maka Al-Quran, As-Sunnah, ilmu nahwu, shorof, tafsir, hadis itu diibaratkan akar dari sebuah pohon, sedangkan usul fikih diibaratkan batang dari pohon itu dan fikih diibaratkan ranting dari pohon. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas yang pertama adalah pengertian fikih, setelah itu ada pengertian usul fikih, dan yang kedua adalah objek pembahasan fikih dan objek pembahasan usul fikih. Kita lanjut di pertemuan kedua, yaitu membahas tentang tujuan mempelajari fikih dan usul fikih. Yang kedua, menganalisis pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. C. Tujuan mempelajari fikih dan usul fikih. 1. Tujuan mempelajari fikih sebagai rujukan bagi setiap orang untuk mengetahui hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Kemudian dengan mempelajari fikih, manusia akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kesemuanya itu merupakan kebutuhan manusia agar tercipta kemaslahatan dalam hidup dan kehidupan manusia baik di dunia maupun nanti di akhirat. 2. Tujuan mempelajari usul fikih. Para ulama telah menyimpulkan bahwa mempelajari usul fikih sesungguhnya akan membawa seorang muslim sampai pada pemahaman tentang seluk-beluk dan proses penetapan hukum dan dalil-dalil yang melandasinya. Di samping itu, mempelajari usul fikih untuk menjadikan kita paham secara mendalam tentang berbagai ketentuan hukum seperti ibadah, muamalah, dan uqbah. Manfaat mempelajari usul fikih menurut Wahbah Zuhaili: A. Mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan oleh para fuqaha atau mujtahid dalam istimbat hukum syara. B. Untuk memperoleh kemampuan dalam melakukan istimbat hukum dari dalil-dalilnya, terutama bagi mujtahid. C. Bagi mujtahid, khususnya akan membantu mereka dalam melakukan istimbat hukum dari dalil-dalil nas. D. Mempelajari usul fikih adalah merupakan jalan untuk memelihara agama dan sendi-sendi hukum syariat beserta dalil-dalilnya. E. Mampu menerapkan kaidah-kaidah usul fikih dalam menghadapi dan menjawab kasus-kasus baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam nas secara tekstual. Sedangkan materi yang D, menganalisis pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. 1. Menganalisis pertumbuhan dan perkembangan fikih. Hukum fikih tumbuh bersamaan dengan perkembangan Islam, karena agama Islam adalah kumpulan dari beberapa unsur, yaitu akidah, akhlak, dan hukum suatu perbuatan. Jika kita ingin mengetahui pertumbuhan dan perkembangan fikih, maka kita dapat melihatnya secara periodisasi dan tahapan-tahapannya. 2. Menganalisis pertumbuhan dan perkembangan usul fikih. Apabila berbicara fikih, maka pada dasarnya akan terkait dengan usul fikih. Menurut Amir Syarifuddin, bahwa usul fikih itu bersamaan munculnya dengan ilmu fikih. Walaupun dalam penyusunannya, fikih dilakukan lebih dahulu dari usul fikih. Penyusunan fikih itu sebenarnya sudah dimulai langsung setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada periode sahabat, dan pada waktu itu pemikiran tentang usul fikih juga telah ada. Demikianlah pembahasan materi tentang usul fikih. Ada pengertian, objek, tujuan, dan ruang lingkup. Untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan ketiga, kita sudah menginjak di bab 2 tentang sumber hukum Islam yang muttafaq disepakati dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf tidak disepakati. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian menjadi anak yang soleh-solehah, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Dari saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan. Umar bin Khattab.